Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis perancangan sistem informasi pada aplikasi MyTelU. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Viola Avicenna Yusri dan dua rekan saya. Nama saya Bizarul Fari Fakusyono dengan NIM 12022043331. Dengan saya sendiri, Mufalfar Sadifa dengan NIM 120-2045. Oke, sebelum kita masuk ke analisis perancangan sistem informasi pada aplikasi MyTelU, kita harus mengetahui apa dulu Telkom University. Telkom University merupakan perguruan tinggi swasta di Indonesia yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 2013 di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Aplikasi MyTelU merupakan aplikasi yang dibangun di lingkungan kampus Telkom University yang memiliki konsep aplikasi dalam aplikasi yang dimana fokus aplikasi tersebut untuk mewadahi seluruh hasil karya dari sivitas akademika di lingkungan Telkom University, baik dosen, pegawai, maupun mahasiswa. Aplikasi MyTelU Mobile dibuat generik sehingga di dalamnya bisa ada beberapa menu yang dimaksudkan untuk menampung beberapa aplikasi dalam satu aplikasi, yaitu MyTelU. Latar belakang dalam pengambilan studi kasus ini yaitu pada mata kuliah analisis perancangan sistem informasi mempelajari bagaimana memahami apa yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk dan mentransformasikannya menjadi sistem informasi melalui serangkaian aliran data, proses, dan penyimpanan. Pembuatan sistem informasi tanpa melalui tahapan analisis dan perancangan sering menghasilkan sistem informasi yang tidak memuaskan ataupun tidak bermanfaat bagi penggunanya. Perkembangan teknologi juga mendorong kebutuhan untuk analisis dan perancangan untuk menerapkan teknologi pada lingkungan bisnis. Oleh karena itu, kami sebagai penulis melakukan analisis dan perancangan sistem pada aplikasi MyTelU agar aplikasi MyTelU ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, berdasarkan aplikasi MyTelU Mobile, terdapat beberapa aktor di dalamnya yang dapat mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi MyTelU Mobile ini. Di antaranya terdapat dosen, mahasiswa, dan pegawai. Dosen merupakan tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan mahasiswa merupakan user yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Telkom University. Dan pegawai merupakan sivitas akademik maupun non-akademik dari Telkom University. Nah, pada analisis perancangan sistem informasi pada aplikasi MyTelU ini, yang pertama kami sebagai penulis menggunakan use case diagram, yaitu diagram use case merupakan diagram yang menggambarkan fungsionalitas sistem atau menggambarkan fungsional requirement system yang berfungsi sebagai bridge atau jembatan antara pembuatan dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Pada diagram tersebut terdapat beberapa aktor yang berperan dan dapat melakukan sebuah tugas dalam sebuah aplikasi. Selanjutnya kita dapat melihat bagaimana use case diagram dari aplikasi MyTelU. Ini merupakan use case diagram dari aplikasi MyTelU. Pada use case diagram ini terdapat 3 aktor, yaitu mahasiswa, dosen, dan pegawai. Pada dosen, itu mereka dapat memiliki aktivitas yang berbeda pada setiap aktornya. Di sini, dosen dapat melakukan aktivitas login, melihat hasil BAP, beasiswa, presensi, penilaian, jadwal perkuliahan, melihat profil, melihat notifikasi, menerima notifikasi, feed postingan, melihat top 100 TAK, melakukan check-in, melihat berita, mengisi formulir, dan mengakses survei.
Sedangkan aktor mahasiswa dapat mengakses login, melihat beasiswa, melakukan presensi, melihat penilaian, melihat jadwal perkuliahan, melihat profil, melihat notifikasi, menerima notifikasi, melakukan feed postingan, melihat top 100 TAK, melakukan check-in, melihat berita, mengisi formulir, serta mengakses survei. Dan aktor pegawai di sini dapat melakukan login, melihat profil, melihat notifikasi, menerima notifikasi, melakukan feed postingan, melihat top 100 TAK, melakukan check-in, melihat berita, mengisi formulir, dan mengakses survei. Selanjutnya, kami juga menggunakan use case specification. Use case specification merupakan sebuah tabel deskripsi dari diagram use case yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja. Kami juga menggunakan activity diagram. Activity diagram merupakan suatu rancangan yang menjelaskan alur aktivitas dalam sebuah sistem. Diagram activity berhubungan dengan use case diagram, di mana activity diagram akan menggambarkan alur proses yang terdapat pada use case diagram. Di sini terdapat activity diagram yang pertama, yaitu login, yaitu aktivitas di mana dosen, mahasiswa, dan pegawai Telkom University dapat menggunakan fitur login untuk dapat mengakses semua fitur yang terdapat di dalam aplikasi MyTelU. Aktivitas ini dimulai ketika mahasiswa atau dosen atau admin atau mitra itu masuk ke dalam aplikasi, lalu menekan tombol login. Dan sistem akan merespon untuk menampilkan halaman login berhasil. Lalu, user akan menerima informasi bahwa login telah berhasil dan sistem akan menampilkan halaman utama aplikasi dan user akan dapat melihat halaman yang tersedia. Selanjutnya, ada activity diagram hasil BAP dosen, yaitu aktivitas di mana dosen dapat melakukan pemeriksaan terhadap hasil dari BAP atau berita acara pemeriksaan yang sebelumnya telah diisi oleh mahasiswa melalui website kampus. Aktivitas ini dimulai ketika dosen melakukan pemilihan menu hasil BAP saya pada aplikasi. Lalu sistem akan merespon untuk menampilkan menu BAP. Selanjutnya, dosen dapat memilih salah satu mata kuliah dan sistem akan menampilkan hasil BAP dosen dari mata kuliah tersebut. Lalu, dosen akan dapat melihat hasil tampilan dari mata kuliah terkait. Selanjutnya ada activity diagram yang ketiga, yaitu beasiswa, yaitu aktivitas di mana mahasiswa dapat melakukan pendaftaran beasiswa yang ada di Telkom University. Aktivitas ini dimulai ketika mahasiswa memilih menu beasiswa, lalu sistem akan menampilkan halaman beasiswa, dan mahasiswa dapat memilih beasiswa yang dituju, dan sistem akan menampilkan informasi terkait beasiswa tersebut. Lalu, mahasiswa akan dapat menerima info tentang beasiswa terkait, dan mahasiswa dapat melakukan pendaftaran terhadap beasiswa tersebut dengan menekan tombol daftar sekarang. Lalu, sistem akan menampilkan halaman formulir pendaftaran. Lalu, mahasiswa diminta untuk menginputkan form pendaftaran dan melakukan penyimpanan terhadap form pendaftaran tersebut. Lalu, sistem akan menerima form pendaftaran yang telah diisi. Apabila form pendaftaran tersebut valid atau sesuai, maka sistem akan memberikan pemberitahuan bahwa pendaftaran berhasil dan mahasiswa akan menerima bahwa info pendaftaran berhasil dilakukan. Tetapi apabila form pendaftaran tersebut invalid atau tidak sesuai, maka mahasiswa akan diminta kembali untuk melakukan penginputan kepada form pendaftaran tersebut. Selanjutnya ada activity diagram presensi, yaitu aktivitas di mana dosen dan mahasiswa dapat melakukan presensi perkuliahan serta dapat melihat jadwal per hari dan melihat
riwayat presensi yang telah dilakukan. Aktivitas ini dapat dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, yaitu dimulai ketika mahasiswa atau dosen dapat mengakses menu presensi pada aplikasi. Lalu, sistem akan menampilkan halaman presensi, dan mahasiswa atau dosen dapat memilih menu riwayat presensi. Kemudian, sistem akan menampilkan presensi secara menyeluruh, dan user dapat menekan presensi minggu ini. Maka sistem akan menampilkan riwayat presensi minggu ini, dan mahasiswa atau dosen dapat melihat riwayat presensi mereka pada minggu ini. Yang kelima yaitu ada activity diagram penilaian, yaitu aktivitas di mana dosen dan mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan terkait nilai yang diperoleh mahasiswa terhadap mata kuliah yang sedang dan telah diambil oleh mereka. Aktivitas ini dapat dilakukan oleh mahasiswa atau dosen, yaitu dimulai ketika mahasiswa atau dosen memilih menu nilai pada aplikasi, dan kemudian sistem akan menampilkan halaman nilai, dan mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang diinginkan, lalu sistem akan menampilkan nilai terhadap mata kuliah yang terkait, dan mahasiswa atau dosen dapat menerima daftar nilai mata kuliah yang telah dipilih sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu ada activity diagram jadwal kuliah, yaitu aktivitas di mana dosen dan mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan terkait jadwal aktivitas perkuliahan serta informasi terkait dengan jadwal perkuliahan tersebut. Aktivitas ini dapat dilakukan oleh mahasiswa atau dosen yang dimulai dengan memilih menu presensi pada aplikasi. Kemudian sistem akan menampilkan halaman presensi dan melakukan presensi. Kemudian mahasiswa atau dosen memilih menu jadwal. Kemudian sistem akan menampilkan informasi secara keseluruhan, dan mahasiswa atau dosen dapat melihat informasi tentang semua jadwal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abizar Zulfa. Kepada Abizar, dipersilahkan. Baik, selanjutnya merupakan activity diagram profile. Activity ini merupakan aktivitas di mana dosen, mahasiswa, dan pegawai dapat melihat data diri atau profile. Di sini, activity dimulai dari dosen dan mahasiswa dalam memilih menu profile. Selanjutnya, sistem akan menampilkan profile pribadi, kemudian dosen dan mahasiswa akan memilih menu untuk edit. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman pengeditan, dan dilanjutkan kepada dosen mahasiswa untuk melakukan perubahan data diri. Setelah ini, terdapat ada decision untuk menentukan apakah perubahan data diri tersebut valid atau tidak. Jika invalid, maka proses akan mengulang ke bagian melakukan perubahan data diri. Jika valid, maka akan dilanjutkan kepada dosen mahasiswa untuk melakukan penyimpanan perubahan, dan sistem akan menerima penyimpanan perubahan data diri. Baik, selanjutnya yaitu activity diagram notifikasi. Di sini, activity diagram notifikasi merupakan aktivitas di mana dosen, mahasiswa, dan pegawai dapat melihat notifikasi yang mengandung informasi terkait bidang mereka masing-masing dan dapat menerima pemberitahuan. Di sini, activity dimulai dari sistem dalam mengirim informasi terkini ke ponsel pengguna. Selanjutnya, dosen, mahasiswa, pegawai menerima notifikasi dan membuka aplikasi MyTelU. Kemudian sistem menampilkan halaman utama, dan user mengakses menu notifikasi, dan yang terakhir yaitu menampilkan daftar informasi pada sistem. Baik, selanjutnya pada activity diagram feed postingan. Activity ini merupakan aktivitas di mana dosen, mahasiswa, dan pegawai dapat mengakses menu feed yang di dalamnya mereka dapat menyukai, membagikan, melaporkan, menghapus, dan juga mengomentari sebuah postingan. Di sini, activity dimulai dari user mengakses menu timeline. Kemudian sistem akan menampilkan feed semua timeline kepada semua user. Selanjutnya, dosen, mahasiswa, dan pegawai mengakses menu post. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman pengisian feed, dan user akan mengisi feed sesuai kebutuhan dan mengirimkan postingan. Selanjutnya, sistem akan menerima feed yang diisikan oleh user dan mempublikasikan feed. Selanjutnya yaitu activity diagram top 100 TAK.
Activity ini merupakan aktivitas di mana dosen, mahasiswa, dan pegawai dapat mengakses menu top 100 TAK untuk memperoleh informasi terkait daftar 100 mahasiswa yang memiliki TAK teratas. Di sini, activity dimulai dari dosen, mahasiswa, dan pegawai dalam mengakses menu top 100 TAK. Selanjutnya, sistem akan menampilkan daftar top 100 TAK dan dilanjutkan oleh dosen dan mahasiswa pegawai melihat daftar mahasiswa dan TAK beserta TAK yang dimiliki. Baik, selanjutnya yaitu activity diagram check-in. Aktivitas ini merupakan aktivitas di mana dosen, mahasiswa, dan pegawai dapat mengakses menu check-in untuk dapat memasuki sebuah gedung dan juga ruangan. Activity ini dimulai dari dosen, mahasiswa, pegawai mengakses menu check-in. Kemudian sistem akan menampilkan pilihan menu. Selanjutnya dosen, mahasiswa, dan pegawai akan memilih menu check-in ruangan. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman scanning barcode kepada dosen, mahasiswa, pegawai. Kemudian user akan melakukan scanning barcode ruangan. Setelah itu, di sini terdapat decision untuk mengecek apakah barcode tersebut sesuai atau error. Jika error atau tidak sesuai, maka proses akan kembali kepada activity untuk menampilkan halaman scanning barcode. Selanjutnya dilanjutkan ke melakukan scanning barcode ruangan. Kemudian jika valid, maka sistem akan menerima barcode, kemudian divalidasi barcode, dan memberikan informasi check-in berhasil. Maka dosen, mahasiswa, dan pegawai akan menerima informasi check-in telah berhasil. Baik, selanjutnya. Di sini merupakan activity diagram berita, di mana aktivitas dosen, mahasiswa, pegawai dapat mengakses menu berita untuk dapat membaca informasi yang disuguhkan. Activity ini dimulai dari user mengakses menu berita. Kemudian sistem akan menampilkan halaman yang berisikan dengan berita, dilanjut dengan user memilih salah satu berita, kemudian sistem menampilkan berita secara penuh. Selanjutnya, user akan menerima informasi yang diinginkan. Baik, selanjutnya yaitu activity diagram formulir. Activity diagram formulir merupakan aktivitas di mana dosen, mahasiswa, dan pegawai dapat mengakses menu formulir untuk dapat memperoleh surat ataupun dokumen lainnya yang mereka butuhkan. Di sini aktivitasnya dimulai dari dosen, mahasiswa, pegawai dalam mengisi menu form. Selanjutnya, sistem akan menampilkan daftar formulir yang tersedia. Selanjutnya, user akan memilih form yang diperlukan. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman formulir keperluan tersebut. Selanjutnya, user akan mengisi form yang disediakan dan melakukan penyimpanan form. Kemudian, di sini terdapat decision kembali untuk mengecek apakah input yang diberikan oleh user telah sesuai atau tidak. Jika invalid, maka proses akan mengulang kepada mengisi form yang disediakan oleh user dan menyimpan form. Selanjutnya, jika valid, maka user akan menerima informasi check-in telah berhasil dan sistem akan menerima data dan melakukan penyimpanan data. Selanjutnya yaitu activity diagram survei. Di sini, activity diagram survei merupakan aktivitas di mana dosen, mahasiswa, dan pegawai dapat mengakses menu survei untuk dapat mengisi survei yang tersedia dan juga melihat riwayat survei yang telah mereka isi. Dimulai dari user mengakses menu survei, kemudian menampilkan halaman survei yang ada pada sistem, kemudian user akan memilih survei, dan sistem akan menampilkan halaman pengisian survei. Selanjutnya, user akan mengisi survei yang disediakan dan melakukan penyimpanan survei. Selanjutnya, terdapat decision untuk menentukan apakah survei yang telah diisi oleh user sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka akan kembali kepada activity untuk mengisi survei dan melakukan penyimpanan survei. Namun, jika sudah sesuai atau valid, maka sistem akan langsung menerima data dan melakukan penyimpanan data. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sequence diagram. Sequence diagram merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan serta menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Sequence diagram dapat digunakan untuk menggambarkan serangkaian langkah yang dilakukan sebagai respon sebuah peristiwa untuk menghasilkan suatu output tertentu. Baik, selanjutnya.
Selanjutnya yaitu merupakan sequence diagram login. Di sini terdapat satu user, yaitu meliputi user mahasiswa, dosen, dan pegawai. Kemudian terdapat dua lifeline, yang pertama ada MyTelU dan autentifikasi. Proses dimulai dari user memasukkan username dan password kepada MyTelU. Lifeline MyTelU. Kemudian user memberikan message kembali untuk menekan tombol login kepada MyTelU. Selanjutnya di sini MyTelU akan memberikan message kepada autentifikasi untuk melakukan set login. Kemudian autentifikasi akan melakukan reply message kepada autentifikasi kembali untuk memvalidasi dan reply message kepada MyTelU untuk get login operation, kemudian menampilkan halaman utama. Selanjutnya user akan kembali ke halaman login dan autentifikasi akan reply message berupa reject login. Baik, selanjutnya mengenai sequence diagram hasil BAP dosen. Di sini terdapat aktor di mana dosen mengakses menu BAP saya ke aplikasi MyTelU. Selanjutnya, MyTelU akan memberikan message kepada controller berupa set access operation yang kemudian di reply message oleh controller kepada MyTelU berupa get access operation dan menampilkan daftar mata kuliah pada aplikasi MyTelU. Selanjutnya, dosen memilih satu mata kuliah di aplikasi MyTelU. Kemudian, MyTelU akan memberikan message kepada controller berupa set choice operation dan dilanjutkan kepada database berupa set BAP info operation. Selanjutnya, database akan mereply message kepada controller berupa get BAP info dan dilanjutkan kepada aplikasi MyTelU berupa reply message get choice operation. Dan aplikasi MyTelU akan menampilkan halaman BAP kepada dosen. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu sequence diagram beasiswa. Di sini terdapat aktor mahasiswa yang mengirimkan message atau mengakses menu beasiswa di aplikasi MyTelU. Kemudian MyTelU akan memberikan message kepada controller untuk set access operation. Kemudian controller akan reply message kepada aplikasi MyTelU untuk get access operation, dan aplikasi MyTelU akan menampilkan halaman menu beasiswa. Selanjutnya, mahasiswa memilih beasiswa di aplikasi MyTelU. Kemudian MyTelU akan memberikan message kepada controller berupa set choice operation. Kemudian dilanjutkan ke database untuk set scholarship info operation. Kemudian database akan reply message kepada controller berupa get scholarship info operation dan dilanjutkan kepada MyTelU untuk get choice operation, dan aplikasi MyTelU akan menampilkan halaman info beasiswa kepada mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa melakukan permintaan pendaftaran di aplikasi MyTelU. Kemudian MyTelU akan memberikan message kepada controller berupa set form operation, kemudian di reply message berupa get form dan menampilkan halaman formulir. Selanjutnya mahasiswa mengisi formulir di aplikasi, kemudian MyTelU akan memberikan message kepada controller berupa request save data. Selanjutnya controller akan memberikan kepada database sebuah message berupa save data operation, dan database akan mereply message berupa return, kemudian kepada controller, kemudian di return kembali ke aplikasi MyTelU, dan aplikasi MyTelU menampilkan informasi bahwa pengisian formulir berhasil dilakukan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu sequence diagram presensi. Pada sequence diagram presensi ini terdapat dua user, yaitu mahasiswa dan dosen. Di sini user mengirimkan message kepada MyTelU berupa mengakses menu presensi, kemudian MyTelU memberikan message kepada controller berupa set access operation, dan di return dan di reply message berupa get access kembali kepada aplikasi MyTelU dan menampilkan halaman presensi. Selanjutnya user memilih menu riwayat presensi di aplikasi MyTelU. Kemudian MyTelU akan memberikan message kepada controller berupa set choice operation. Kemudian controller dilanjutkan kepada database mengirimkan message berupa set attendance info operation. Dan
di reply message berupa get attendance info kepada controller, kemudian dilanjutkan reply message kepada MyTelU berupa get choice, dan aplikasi akan menampilkan semua informasi presensi kepada user. Kemudian user menekan pilihan presensi minggu ini pada aplikasi, kemudian MyTelU akan memberikan message berupa set access kepada controller, dan dilanjutkan kepada database berupa message set attendance info operation. Kemudian di reply message berupa get attendance info, kemudian dilanjutkan kepada MyTelU berupa get choice operation, dan aplikasi MyTelU akan menampilkan informasi presensi minggu ini kepada user. Baik, selanjutnya. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu sequence diagram jadwal kuliah. Pada sequence diagram jadwal kuliah ini terdapat dua aktor, yaitu mahasiswa dan dosen. Dimulai dari aktor user, di sini mengakses menu presensi di aplikasi MyTelU, kemudian MyTelU memberikan message berupa set access operation kepada controller, kemudian di reply message berupa get access operation kepada MyTelU, dan aplikasi MyTelU akan menampilkan halaman presensi kepada user. Selanjutnya, user memilih menu jadwal pada aplikasi, kemudian MyTelU akan memberikan message berupa set choice operation kepada controller, kemudian controller akan memberikan message kembali kepada database berupa set schedule info operation. Selanjutnya, database akan reply message berupa get schedule info operation ke controller, dan dilanjutkan ke MyTelU berupa reply message get choice operation, dan selanjutnya aplikasi MyTelU akan menampilkan semua informasi jadwal kepada mahasiswa atau dosen. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mufadal Faras. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini kita ada sequence diagram untuk profile. Di sini terdapat 3 left line, yaitu ada MyTelU, controller, dan juga database, dan seorang user di mana dapat sebagai mahasiswa, dosen, ataupun pegawai. Pertama, user akan mengakses menu profile di aplikasi MyTelU dan memberikan set access berupa message dan menerima return message berupa get access operation, dan MyTelU akan menampilkan halaman profile. Selanjutnya, user akan mengedit profil milik mereka sendiri, dan MyTelU akan memberikan message operation kepada controller berupa set profile. Di sini, controller akan memverifikasi tipe data yang dimasukkan dengan operasi verifikasi tipe data. Selanjutnya, controller akan mengembalikan message berupa return ke aplikasi MyTelU, dan aplikasi MyTelU akan menampilkan halaman perubahan profile. Selanjutnya, user akan menyimpan profile yang telah mereka ubah. Di sini MyTelU akan memberikan request saving data kepada controller, dan controller akan meminta penyimpanan data kepada database berupa save data operation. Kemudian database akan memberikan return message berupa return, dan controller akan memberikan return message kepada aplikasi MyTelU berupa return. Selanjutnya, aplikasi MyTelU akan memberikan info bahwa profil dari user tersebut telah berubah. Selanjutnya ada sequence diagram notifikasi. Di sini user sebagai mahasiswa, dosen maupun pegawai akan mengakses notifikasi di aplikasi MyTelU, dan aplikasi MyTelU akan memberikan message berupa get access kepada controller. Di sini controller akan meminta daftar dari notifikasi yang ada dengan menggunakan message set list notif info. Kemudian database akan memberikan list dari notifikasi yang ada berupa get list notif info kepada controller, dan controller akan memberikan return message kepada aplikasi MyTelU berupa get access operation. Selanjutnya, aplikasi MyTelU akan memberikan informasi bahwa daftar informasi notifikasi telah diberikan. Selanjutnya, user akan memilih salah satu notifikasi yang terdapat dari aplikasi MyTelU dan set choice, yaitu memilih notifikasi yang ada. Selanjutnya, controller akan memberikan message kepada database untuk meminta informasi lebih lengkap dari notifikasi yang ada. Dan database akan memberikan return message berupa get notification info,
dan controller akan memberikan return message berupa get choice operation kepada aplikasi MetaView. Di sini aplikasi MetaView akan memberikan feedback berupa informasi detail dari notifikasi. Selanjutnya ada sequence diagram dari feed postingan. Feed postingan dapat dilakukan oleh dosen, mahasiswa, maupun pegawai. Di sini dimulai dari user tersebut mengakses menu timeline di aplikasi MetaView, dan aplikasi MetaView meminta akses kepada controller dan kepada database berupa set timeline info. Kemudian database akan memberikan data yang ada pada database-nya berupa return message get timeline info. Kemudian controller akan memberikan return message kepada aplikasi MetaView berupa get access. Di sini, aplikasi MetaView akan menampilkan semua feed timeline yang ada. Selanjutnya, user akan mengakses menu post, di mana di sini dia akan melakukan postingan di timeline aplikasi MetaView. Selanjutnya, aplikasi MetaView akan men-set akses kepada controller dan akan menerima return message berupa get access dari controller. Selanjutnya, MetaView akan menampilkan halaman pengisian feed yang akan dilakukan oleh user. Setelah user mengisi feed postingan, MetaView akan meminta request saving data kepada controller, dan controller akan memberikan data tersebut kepada database menggunakan message save data. Selanjutnya, database akan memberikan return message bahwa informasi telah tersimpan dengan return message return, dan MetaView akan menampilkan tampilan feed yang telah dipost oleh user. Selanjutnya ada sequence diagram dari top 100 TAK. Di sini dapat dilakukan oleh 3 user yang sama, yaitu ada mahasiswa, dosen, dan juga pegawai. Di sini user diawali dengan mengakses menu top 100 TAK di aplikasi MetaView. Selanjutnya, controller akan menerima set access message dari aplikasi MetaView. Kemudian controller akan meminta daftar dari nama-nama yang ada menggunakan message set TAK info kepada timeline database. Kemudian dari timeline database akan memberikan return message kepada controller berupa get TAK info. Di sini controller akan memberikan akses kepada MetaView untuk mendapatkan informasi-informasi yang diinginkan. Di sini MetaView akan memberikan atau menampilkan daftar informasi dari 100 mahasiswa dengan TAK terbanyak. Selanjutnya ada sequence diagram dari menu check-in. Di sini check-in dapat dilakukan oleh user, yaitu mahasiswa, dosen, dan juga pegawai. Diawali dengan user mengakses menu check-in pada aplikasi MetaView, kemudian dari aplikasi tersebut akan meminta akses kepada controller dan menerima return message berupa get access. Kemudian dari aplikasi MetaView akan menampilkan pilihan menu-menu yang tersedia. Di sini user dapat memilih check-in ruangan ataupun check-in gedung. Selanjutnya, aplikasi MetaView akan meminta choice atau meminta set choice kepada controller dan menerima return message berupa get choice operation. Kemudian, aplikasi MetaView akan menampilkan halaman untuk melakukan scanning barcode. Setelah user melakukan scanning barcode, aplikasi MetaView akan meminta set scan barcode menggunakan sebuah message kepada controller, dan controller akan memvalidasi barcode kepada diri sendiri. Selanjutnya, controller akan meminta saving data check-in kepada database dan akan menerima return message dari database jika telah tersimpan. Selanjutnya, controller akan memberikan return message kepada MetaView, dan MetaView akan menginformasikan kepada user bahwa check-in telah berhasil. Selanjutnya ada sequence diagram dari berita. Di sini berita dapat diakses oleh user dosen, mahasiswa, maupun pegawai. Diawali dengan user mengakses menu berita pada aplikasi MetaView. Selanjutnya, dari aplikasi MetaView akan meminta akses kepada controller dan menerima return message berupa get access operation. Selanjutnya, dari aplikasi MetaView akan menampilkan semua kumpulan berita yang terdapat di aplikasi tersebut. Di sini, user akan memilih salah satu berita di aplikasi MetaView. Dan selanjutnya, MetaView akan set choice kepada controller untuk meminta data kepada database dengan operation set news info. Selanjutnya, database akan memberikan daftar dari info-info yang diperlukan oleh aplikasi melalui controller dengan return message get news info. Selanjutnya, controller akan memberikan return message berupa get choice, dan aplikasi MetaView akan menampilkan informasi berita yang dipilih kepada user yang bersangkutan. Selanjutnya, ada sequence diagram dari formulir.
Di sini formulir dapat dilakukan oleh dosen, mahasiswa, maupun pegawai. User dapat mengakses menu formulir pada aplikasi MetaU dan meminta akses kepada controller dan menerima return message berupa get access. Selanjutnya, MetaU akan menampilkan semua halaman formulir yang diinginkan. User akan memilih salah satu formulir yang mereka perlukan dan melakukan set formulir dari aplikasi MetaU kepada controller dan menerima get form operation berupa return message, dan aplikasi MetaU akan menampilkan halaman formulir yang diperlukan untuk diisi. User akan mengisi formulir. Setelah user mengisi formulir di aplikasi MetaU, selanjutnya aplikasi MetaU akan melakukan permintaan penyimpanan data melalui controller kepada database, dan controller akan meminta penyimpanan data melalui operation save data dengan mengirimkan message kepada database. Database akan memberikan replay berupa return, dan controller juga akan melakukan hal yang sama kepada aplikasi MetaU. Selanjutnya, aplikasi MetaU akan menampilkan tampilan formulir yang telah berhasil mereka isi. Yang terakhir dan tidak kalah penting yaitu sequence diagram dari survei. Di sini survei dapat dilakukan oleh semua user, yaitu dosen, mahasiswa, dan juga pegawai, dengan diawali mengakses menu survei di aplikasi MetaU. Selanjutnya, aplikasi MetaU akan meminta akses kepada controller untuk menampilkan halaman survei. Setelah mendapatkan halaman survei dan memilih survei yang diperlukan, maka aplikasi MetaU akan mengirimkan set choice operation kepada controller, dan controller akan meminta data-data dari list survei yang ada menggunakan message set survey list operation dan menerima return message berupa get survey list. Selanjutnya, dari controller kepada aplikasi MetaU akan menerima return message berupa get choice, dan di sini aplikasi MetaU akan menampilkan semua daftar survei yang tersedia. Selanjutnya, user akan mengisi survei yang dipilih di aplikasi MetaU dan melakukan penyimpanan data melalui controller. Di sini, untuk menyimpan data, controller membutuhkan operasi kepada database menggunakan message saving data operation. Dengan begitu, database akan memberikan return message berupa return dan akan melakukan hal yang sama oleh controller kepada aplikasi MetaU. Di langkah terakhir, maka aplikasi MetaU akan memberikan info bahwa survei telah berhasil dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelas diagram. Apa itu kelas diagram? Kelas diagram merupakan salah satu model diagram UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar kelas di sebuah sistem. Kelas diagram ini mewakili ide atau konsep yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang akan diimplementasikan pada pembuatan fitur sebuah aplikasi. Di sini kita dapat melihat kelas diagram pada aplikasi MetaU. Di sini terdapat 20 tabel, di mana tabel utamanya itu ada tabel controller yang merupakan set dari semua operasi yang terdapat di tabel-tabel yang bersangkutan. Di sini tabel dosen akan membutuhkan atribut berupa NIP atau nomor induk pegawai, NIDN atau nomor induk dosen nasional, kode dosen, nama dosen, username, email, dan nomor telepon dosen tersebut. Selanjutnya, mahasiswa juga memerlukan NIM, nama mahasiswa, fakultas, jurusan, angkatan, kelas, username, dan juga email. Pegawai juga membutuhkan ID pegawai, nama pegawai, username, email, nomor telepon, dan juga jabatan. Untuk mereka dapat mengakses semua ini, mereka diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu. Di sini, semua aktor yang berperan, baik itu dosen, mahasiswa, dan juga pegawai, membutuhkan username dan password mereka masing-masing untuk melakukan login, dan di sini login akan melakukan autentifikasi untuk apakah username dan password mereka sudah benar atau belum. Untuk melakukan penyimpanan data yang ada, maka kita akan memerlukan tabel dari aplikasi MetaU yang dinamakan tabel database. Untuk tabel-tabel selanjutnya telah dijelaskan pada sequence diagram sebelumnya. Oke, kita lanjut untuk membahas komponen diagram. Komponen diagram merupakan diagram UML yang menampilkan sebuah hubungan dan keterkaitan antara kumpulan komponen dalam suatu sistem. Saat berurusan dengan dokumentasi sistem yang kompleks, komponen diagram dapat membantu memecah sistem menjadi komponen yang lebih kecil dan dapat dimengerti oleh semua pengguna. Di sini dapat kita lihat terdapat komponen utama, yaitu ada komponen TeleU Mobile.
Pada aplikasi Telio Mobile terdapat beberapa komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam sistem aplikasi tersebut. Aplikasi Telio Mobile memiliki diagram komponennya tersendiri. Di dalamnya terdiri atas 4 komponen utama, yaitu ada komponen klien, service, mobile apps developer, dan juga database server. Pada komponen klien terdapat komponen pendukung itu, yaitu ada mobile app MyTelU. Di sini komponen ini akan ketergantungan dengan komponen service yang di dalamnya memiliki komponen-komponen pendukung. Di antaranya ada login page, read page, search page, upload page, modify page, dan delete page. Service komponen dan database server komponen memiliki keterkaitan, yaitu ada interface database system yang diberikan oleh service komponen, dan database server akan memberikan interface kepada komponen service berupa database storage. Pada komponen database server terdapat komponen utama, yaitu ada database storage. Di sini komponen database storage memiliki ketergantungan terhadap dua komponen lainnya, yaitu terhadap komponen database server dan juga terhadap komponen cloud server. Komponen database server juga memiliki ketergantungan terhadap komponen MySQL. Selanjutnya, komponen cloud server memiliki ketergantungan juga terhadap cloud host komponen. Di sini dapat kita lihat bahwa database server memiliki keterkaitan berupa interface yang dinamai API. API di sini diberikan oleh database server komponen kepada mobile apps developer komponen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen di mobile app developer. Di sini terdapat dua komponen utama yang cukup penting, yaitu ada iOS developer komponen dan Android developer komponen. Di dalam masing-masingnya terdapat komponen Swift, yaitu di dalam iOS developer, dan juga Kotlin di dalam Android developer. Selanjutnya terdapat komponen Flutter. Komponen Flutter ini dia cukup ketergantungan terhadap komponen Dart dan juga komponen full stack. Komponen Dart memiliki keterkaitan atau hubungan antara komponen Swift dan juga komponen Kotlin. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai deployment diagram. Deployment diagram merupakan sekumpulan diagram dengan fungsi utamanya memetakan perangkat lunak ke dalam processing node. Jenis ini adalah salah satu model UML yang mengirim beberapa artefak dalam bentuk node. Node dalam UML menggambarkan hardware dan lingkungan yang melingkupinya. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa kita memiliki three-tier arsitektur, di mana terdapat data tier, application tier, dan juga presentation tier. Antara data tier dan application tier dihubungkan oleh data yang disebut dengan Java Database Connectivity. Pada data tier terdapat node yang cukup penting juga, yaitu DBMS atau Database Management System. Terdapat 8 tabel utama, yaitu ada tabel mahasiswa, mata kuliah, praktikum, beasiswa, timeline, absensi, jadwal, dan juga tabel dosen. Oke, selanjutnya kita beralih kepada application tier. Di dalam application tier ini terdapat 6 komponen utama, yaitu ada login page, read page, search page, upload page, modify page, dan juga delete page. Pada application tier dan presentation tier dihubungkan oleh hubungan, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Di sini presentation tier memiliki satu node utama, yaitu mobile device, yang di dalamnya terdapat dibagi menjadi dua, yaitu ada iOS 12.1 dan juga Node Android 5.1. Di sini pada Node iOS 12.1 terdapat komponen MyTelU Mobile, dan pada Node Android 5.1 terdapat komponen MyTelU Mobile. Oke, sekian dari kelompok kami, bahwa kami akan menyimpulkan bahwa berdasarkan data yang telah dilakukan, kita ini melakukan rancangan untuk menggambarkan beberapa fitur yang dirasa perlu untuk meningkatkan kepuasan pengguna terhadap aplikasi MyTelU. Saran dari kami agar sistem yang dirancang ini dapat dilakukan pelatihan terlebih dahulu agar pengguna dapat mengetahui cara dan fungsi penggunaan sistem informasi ini. Oke, sekian presentasi
tentang analisis perancangan sistem informasi pada aplikasi MyTelU. Apabila kami ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.